Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Sesuai dengan janji saya ingin membuat video Q&A dan di judul sudah saya tulis ya. Saya juga bilang see you sebulan lagi. Karena apa? Karena ya pada saat video ini dipublish ya pada tanggal 1 April 2019, saya mungkin sedang dalam perjalanan ke Sulawesi Tengah. Kalau teman-teman sudah subscribe saya sejak lama, pasti teman-teman tahu bahwa dalam setahun mungkin saya beberapa kali ke daerah, salah satunya ya ke Sulawesi Tengah ini untuk melakukan tugas saya sebagai dokter medical check up. Jadi so di bulan April ini, ya ini merupakan video pertama dan video terakhir saya mungkin ya, karena di sana saya nggak bisa bikin video. Kalaupun bisa, mungkin saya hanya akan bikin-bikin stories gitu ya di Instagram saya @leovoy dan @coffeebyleovoy. So kalau kalian pengen ikutin saya, jangan lupa follow saya @leovoy dan @coffeebyleovoy. Jadi sebelum berangkat ke sana dan juga meninggalkan YouTube channel ini selama 1 bulan, saya pengen lunasin utang-utang saya dulu ya, terutama yang ada di YouTube channel ini ya, seperti kemarin mengenai video mesin espresso KF6002. Udah beres, sudah saya upload ya. Kemudian giveaway udah saya laksanakan, pengumuman sudah, dan sudah dikirim juga barangnya. Jadi buat Jessica Talentia di Pematang Siantar sudah dikirim nih barangnya. Dan juga es kopi susu kekinian, resep udah bikin juga. So lengkap lah, tinggal pertanyaan-pertanyaan aja nih yang belum dijawab. So itu akan saya jawab di Q&A kali ini. Saya udah bikin postnya di Instagram saya dan saat ini sudah 72 komen yang ada ya, baik yang pertanyaan ataupun yang ada yang udah balesin juga nih. Jadi yang follow Instagram saya ini baik-baik juga gitu ya. Jadi kalau mereka tahu jawabannya, mereka saling diskusi, sharing. Jadi udah ada yang dijawabin juga nih oleh sesama follower saya di @coffeebyleovoy. So, nggak pakai lama-lama lagi, saya akan jawabin semua pertanyaan kalian, semua gitu ya. Karena ya anggap aja kalau video ini panjang, ya udah, anggap aja ini adalah video pertama dan terakhir saya kan di bulan ini gitu. Sebelum bulan depan saya bikin video lagi setelah saya pulang dari Sulawesi Tengah. Ya, nggak pakai lama-lama lagi, kita mulai aja pertanyaan dari kalian semua yang sudah tulis pertanyaan di kolom komentar di post saya @coffeebyleovoy. Langsung kita mulai dari pertanyaan pertama. Grinder manual yang paten, gak abal-abal, tahan lama dan presisi. Oke, jadi dari Rizky ya. Bro Rizky, menurut saya kalau grinder manual itu yang terbaik itu sesuai budget kita juga gitu. Kalau yang pernah saya pegang aja, yang pernah saya pegang itu Kinu, ya Kinu grinder. Kalau kalian adalah penggemar manual brewer pasti nggak akan asing. Kinu grinder ini harganya mungkin kalau di Indonesia sekitar 6 jutaan ya. Itu yang terbaik menurut saya. Belum ada mungkin yang lebih presisi dari itu, dan itu bener-bener wah gila. Setiap komponennya itu bisa dilepas, bisa dibersihin, dan kayak itu bener-bener buat pecinta mekanik banget deh pokoknya Kinu grinder ya. Itu mungkin ya yang terbaik gitu. Tapi ya dengan harga segitu kita udah bisa dapat apa ya? Ya mungkin Latino 600-an aja mungkin udah dapet 3 gitu kan. Jadi ya kembali lagi ke yang kalian butuhkan seperti apa. Nah mungkin yang kedua adalah yang pernah saya pegang juga adalah Comandante. Comandante itu ya ibaratnya harganya di 4 jutaan, tapi beberapa orang bilang ini presisinya hampir sama kayak Malconic gitu, yang EK43 ya kalau nggak salah ya. Seperti itulah kurang lebih. So, 2 itu ya, jadi Kinu dan Comandante mungkin yang terbaik. Nomor 1 Kinu, nomor 2 Comandante. Tapi ya, balik lagi, kalau misalnya kita pengen standar-standar aja, seperti saya punya Rhinowares Compact Grinder itu oke juga, atau mungkin Porlex, so, sama aja lah pokoknya, itu yang standar-standar aja. Jadi, tadi jawaban saya itu. Kemudian, bagaimana pendapat Pak Dok tentang kopi Robusta? Jadi dari Bro Indra nih ya. Kopi Robusta. Ya, jadi kemarin sempat ada juga beberapa yang nanyain mengenai kopi Robusta. Dan saya juga udah bilang bahwa saya adalah pencinta kopi yang lidahnya agak kaleng-kaleng, murahan gitu. Jadi menurut saya, kalau kalian ikutin interview saya dengan Kelapa ya, saya udah bilang ada setiap kopi untuk setiap orang gitu. Jadi menurut saya Robusta juga ada penikmatnya sendiri gitu. Saya sendiri minum juga kok Robusta, kayak Fine Java Robusta waktu itu dari First Crack, itu enak banget menurut saya. Kalau Robusta yang biasa kayak Robustanya sebut saja Excelso gitu yang gampang ditemui ya, itu juga saya sering pakai juga gitu ya. Kadang kalau saya butuh kafein, kadang kalau saya pengen bikin Vietnamese coffee dripper, saya pakai itu aja cukup kok, dan itu enak juga. Apalagi ya,
Nggak usah jauh-jauh, kapal api. Ya, kapal api mungkin kita udah kenal banget, itu juga pasti kemungkinan isinya kan Robusta ya, walaupun di situ cuma tulis 100% bubuk kopi gitu ya, itu pasti Robusta dan itu juga oke. Jadi menurut saya Robusta enak-enak aja, tergantung kembali lagi ke selera masing-masing gitu. Kalau saya semua kopi, asalkan itu kopi asli gitu ya, berasal dari biji kopi, saya pasti akan suka, ya tergantung seleranya pas lagi kapan nih kita minum, ya. Oke, kemudian dari Bro Kamzat, pertama kali belajar nyeduh kopi sampai bisa membuat kopi yang enak, butuh berapa lama? 2. 5 kopi enak menurut versi dokter apa aja? Terima kasih. Oke, jadi ini juga masalah waktu. Menurut saya waktu itu relatif sekali ya, gitu. Saya mengenal kopi dari 2009-2010, jadi kalau sampai sekarang udah 10 tahun, saya belajar nyeduh kopi, jadi pemahaman saya mengenai kopi enak di tahun 2009 dan tahun 2019 tentu saja berbeda gitu. Dulu kalau saya main manual brewing ya, V60 gitu ya, mungkin saya akan main di 110, 112, gila banget kan. Rasio pendek banget gitu kan. Tapi kalau sekarang, justru ya rasio standar 115, bahkan beberapa beans seperti ya saya bilang aja Jalapeno Banana kemarin, saya pakai 1:20 dan itu enak banget. Jadi, masalah selera itu juga kembali lagi, kan namanya juga lidah tiap orang beda-beda ya, dan lidah itu nggak pernah bohong gitu. Kalau enak ya enak, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kan selera gitu. Jadi menurut saya untuk waktu berapa lama relatif gitu ya. Yang penting cari aja yang sesuai dengan selera kita. Terus kopi enak menurut versi saya apa gitu. Kalau kopi enak ya yang penting nomor satu adalah manis gitu. Jadi karena kopi itu dari buah, harusnya ada fruktosnya, manis juga gitu. Jadi ada manisnya gitu. Kalau asem, itu balik lagi selera. Ada yang suka asem, ada yang nggak suka asem gitu kan. Jadi yang pertama, yang paling penting harus ada adalah manisnya gitu. Jadi kita harus bisa merasakan kemanisan dalam kepahitan. Oke, next dulu ya. Dok, saya mau nanya nih, grinder manualku kok di bur klipnya nggak ada bunyi klik ya pas diputar, mereknya Chris Home S Hardware. Oke. Jadi bunyi klik pada manual grinder ya, itu bisa jadi memang pernya kendor, atau mungkin ada juga beberapa grinder yang memang tidak didesain untuk berbunyi gitu ya. Jadi saya jujur belum pernah pegang nih yang dimaksud grinder Chris Home-nya, so saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas kalau misalnya grinder itu bekerja dengan baik, terus pengaturan settingannya juga dengan baik, saya rasa memang mungkin didesain seperti itu. Kalau memang enggak, intinya kalau kita udah putar fine atau coarse itu dia nggak ngefek, nah berarti kan kendor tuh pairnya atau yang lainnya, so mesti dicekin lagi. Jadi saya nggak bisa jawab banyak, tapi kurang lebih intinya seperti itu. Oke. Kemudian dari Kamurshid, nah ini nggak tahu nama aslinya bro siapa ya nih, tapi nama IG-nya itu ya. Dok, dari semua kopi yang dokter cobain, kopi mana yang paling mantap? Nah ini juga sama kan, selera ya. Kopi mana yang paling mantap? Wah, agak susah jawabnya nih ya, karena menurut saya kopi itu hampir semua kopi menurut saya itu enak gitu. Karena saya juga kalau tiap hari minum kopi A terus ya, itu monoton. Kadang juga minum kopi R, ya gampang kan, Arabica Robusta. Jadi intinya adalah Arabica pun juga ada bermacam-macam, ada yang manis, ada yang coklat, ada yang asem banget gitu. Jadi yang paling mantap saya bilang semua kopi mantap gitu. Jadi tergantung occasion-nya aja, kita lagi mau yang seperti apa gitu. Jemar Dalimunte, cara mengakali kopi beans yang mulai stale atau sudah berumur. Nah, kalau udah misalnya kopinya udah tergantung ya style-nya itu berapa lama ya. Kayak kemarin aja yang kopi Klaten yang saya udah review, itu udah 3 bulan tapi masih enak banget. So, buat V60 juga masih oke gitu ya. Kalau udah setahun misalnya ya, saya juga pernah coba beberapa kopi dari luar gitu ya. Udah setahun, mungkin udah mulai styling gitu ya, udah mulai berasa ada apak-apaknya gitu. Nah itu kita buat cold brew, biasanya apaknya nggak kerasa. Jadi dibuat cold brew aja, jawabannya itu. Oke, dari MN Stahoy, kenapa setiap minum beberapa brand kopi nggak bisa bedain rasanya? Apa akibat nge-vape? Oke, vape. Jadi karena saya nggak nge-vape dan juga nggak ngerokok, jadi saya nggak tahu ya kalau efeknya itu gimana di lidah. Tapi yang jelas kalau vape itu kan disedot di paru-paru ya, sedangkan kalau kita minum itu kan di lidah sebenarnya, walaupun memang kita sengaja slurping itu supaya masuk ke nasofaring kita dan kita bisa merasakan aroma di sana gitu, aroma kopi dan sensitivitas sensori kita di sana gitu. Jadi mungkin ada juga sih pengaruhnya gitu, tapi saya nggak bisa pastikan apa, karena memang pertama saya sendiri tidak mencoba vape, yang kedua
Saya juga belum research lebih jauh tentang itu. Saya juga bilang dulu bahwa disclaimer nih ya, apa yang saya jawab di sini adalah berdasarkan saya sebagai seorang dokter umum dan juga seorang pecinta kopi rumahan aja. Bukan profesional barista, juga bukan dokter spesialis yang sampai dalam banget taunya, gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Prince Duck 666. Bikin espresso pakai Vietnam drip apakah bisa? Kemarin kan saya bilang kan yang saya bikin es kopi susu kekinian itu, saya bikin espresso. Tapi sebenarnya juga dibilang espresso juga itu tidak memenuhi syarat espresso sih. Jadi mungkin lebih tepat disebut espresso-like beverage gitu. Jadi minuman yang seperti espresso. Jadi kalau dibilang espresso asli atau tidak, it's just an espresso-like beverage gitu ya. Jadi bisa tapi espresso-like aja gitu. Bukan authentic espresso. Itu jawabannya. Selanjutnya, Rehantu. Bagaimana cara menghindari sakit mah sehabis minum kopi yang tingkat keasamannya tinggi? Jadi, ini kalau bisa sih sebenarnya kalau kopinya asam banget, kita makan dulu gitu. Jangan langsung minum kopi karena kita udah tahu nih, kita punya mah, terus kita minum kopi asam. Itu kan namanya kita udah tahu tapi kita masih ngelakuin gitu. Jadi, kita isi makanan dulu supaya lambung kita paling nggak langsung kena asam itu gitu ya. Kalau beradu dengan asam itu dan asam lambung lagi tinggi juga pasti akan sakit gitu. Jadi kalau bisa isi makanan dulu gitu. Tapi kalau udah terlanjur naik karena kita udah minum kopinya, ya udah mau nggak mau kita minum obat. Kemudian Roshat 467. Dok mau nanya, kalau minum kopi sambil nge-vape bahaya nggak sih? Nah, ini mengenai vape lagi ya. Nah, kalau saya jujur aja, saya belum membaca research mengenai vape gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab ini dengan jelas gitu. Karena vape itu bisa dibilang baru ya. Kalau rokok kan udah lama, mungkin penelitian banyak, jadi udah bisa tahu kira-kira efek rokok apa aja. Tapi kalau vape itu bisa dibilang baru dan belum ada research yang jelas mengenai itu gitu. So saya nggak bisa jawab banyak mengenai ini. Jadi dibilang bahaya atau enggak, jawabannya adalah saya belum bisa jawab gitu. Oke, selanjutnya. Juanaldian, gimana cara biar doi suka kopi juga dok? Nah, doi ini bisa pacar, bisa istri, bisa siapapun, doi dia gitu ya. Kalau buat orang yang belum pernah nyobain kopi, misalnya kopi hitam gitu ya, atau espresso, cobain aja dulu, apa ya, menurut saya sih manual brew, yang kopinya itu natural process gitu, atau mungkin honey process gitu ya. Karena kalau kopi-kopi yang biasa kita rasakan robusta kan, gitu yang agak coklat, pahit gitu ya, bitter gitu. Kalau begitu mereka kena yang agak fruity, mereka akan bingung biasanya gitu. Saya juga buat Nyove juga kemarin dengan Dr. Yosefina Cindy, itu kemarin juga dia bukan pecinta kopi. Jadi kalian bisa nonton kalau kalian belum nonton, dan ya dimulai dari kopi-kopi yang seperti itu menurut saya. Kemudian juga biasanya sedikit gula di antara kita di awal untuk proses inisiasi itu tidak apa-apa. Karena kadang lebih baik kita nyobain daripada nggak nyobain kan. Jadi kasih gula dikit pertama. Nanti lama-lama dikurangin gulanya, kita mulai bisa merasakan bahwa kopi itu sendiri aja udah manis gitu. Seperti kopi-kopi yang tadi saya bilang. Taksisa kata. Aman nggak sih dok minum kopi tapi perut masih kosong belum terisi apapun? Nah ini kurang lebih seperti yang tadi ya, saya udah jawab ya. Jadi bagusnya tetap makan dulu ya. Gian Kurniadi, dok espresso biasanya menggunakan biji kopi blend Arabica dan Robusta. Racikan perbandingan Arabica dan Robustanya berapa ya? Gitu. Oke, ini beda-beda. Jadi ada yang 50-50 gitu, ada yang 70-30, ada yang 75-25. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Ada beberapa kafe yang mungkin mengincar kopi yang strong gitu, seperti mungkin yang es kopi susu kinian itu kan butuh kopinya yang strong, karena ada gula aren, ada susu, nggak boleh kalah tuh gitu. Jadi mungkin dia pakai bisa 50-50 atau 70-30 gitu ya. Ada juga yang memang ngambil Robusta buat kremanya aja gitu. Jadi mungkin cuma 10%-nya atau mungkin 20% doang gitu. Jadi beda-beda. Jadi kembali lagi ke blend itu sendiri gitu. Kalian mesti tanyakan kalau misalnya kalian ke kafe, ini berapa persen nih kira-kira. Tapi ya ibaratnya semua itu kembali lagi ke rasa kan gitu, yang cocok dengan lidah kita aja. Oke, lanjut. Bima Putra Ahem, amannya konsumsi kopi per hari berapa? Ada syarat nggak sebelum mengkonsumsi kopi pada pagi hari? Apa harus makan dulu dan nggak boleh perut kosong atau gimana? Mohon jawabannya dok. Sama ya, tadi ini udah dijawab ya. Kalau bisa memang makan dulu aja biar lebih aman.
pakai sabuk pengaman lah ibaratnya ya. Oke, lanjut dulu ya. Luak Mahesa, Dok, mau tanya, kan kebanyakan orang ngopi sambil ngerokok. Lah, hal yang saya ingin tanyakan itu bahaya nggak sih, Dok? Soalnya dengar-dengar kopi mampu menetralisir zat-zat yang ada pada rokok. Oke, jadi kalau ini memang saya pernah baca penelitiannya juga, memang ada nih diteliti. Jadi orang yang cuma ngerokok doang sama ngopi sambil ngerokok, ternyata yang ngopi sambil rokok itu apa ya? Zat-zat toksinnya memang lebih ternetralisir karena kopinya. Jadi di sana disimpulkan, di penelitian itu disimpulkan bahwa ngopi dengan rokok itu lebih aman daripada ngerokok doang gitu. Tapi kembali lagi, kopi apa dan pakai gula nggak atau pakai susu dan creamer atau enggak gitu kan. Ini kan yang dimaksud biasanya kopi murni gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga, dan saya juga lupa penelitiannya dari mana, nanti kalau ada akan saya taruh di deskripsi. Oke, Areza Muhammad, Dok, apakah ketika membuat es kopi susu menggunakan pure Arabica membuat rasa kopinya tutup oleh SKM dan fresh milk, Dok? Oke, jadi balik lagi, kopi Arabica juga macam-macam ya. Ada yang strong banget, seperti kemarin saya bilang lagi ya, Haluping Banana itu menurut saya strong banget gitu. Kopinya kuat banget, terlebih rasa asam atau fruitynya itu ya. Jadi di 120 pun masih enak. Jadi kalau itu dibikin rasio 115 saya udah kencang banget, dan mungkin nggak kalah sih kalau misalnya kita pakai espresso itu ya, dengan susunya. Tapi beberapa kopi Arabica memang ya rasanya itu tidak se-strong untuk pahit dan coklatnya itu nggak se-strong Robusta. Makanya kalau untuk es kopi susu kinian biasanya ada campuran Robustanya. Itu aja yang bisa saya bilang. Jadi nggak bisa disamaratakan juga gitu. Oke, lanjut dulu ya. Dok, emang kopi instan ada kremanya? Ya mau buat latte gitu. Jadi kopi instan ada kremanya. Mungkin yang dimaksud adalah yang coklat-coklat di atasnya itu ya. Kalau krema, definisi krema sendiri merupakan sebenarnya minyak kopi yang apa ya? Karena tekanan dari mesin espresso, minyak kopinya tuh turun, dan ya itu biasanya ada di atas warnanya golden gitu ya, agak kuning kemasan gitu. Kalau yang di atas kopi instan itu sih hanya apa ya, ibaratnya crust gitu ya, ya mungkin warnanya hampir sama ya gitu. Kayak kita bikin kopi yang masih fresh itu biasanya ada minyak kopinya juga kan gitu di sana. Jadi itu bisa dibilang ya mirip mungkin kalau kita ngelihat doang ya, tapi itu bukan krema. Kalau krema yang dideskripsikan itu muncul karena tekanan dari mesin espresso. Itu yang bisa saya bilang gitu. Rizky Yap 92, kopi itu punya expired nggak sih, Dok? Terutama yang bentuk biji sesudah di roasting. Kalau expired, nah kemarin saya baru review juga kopi Arabica Klaten ya, dari Mbak Purnomo di Klaten ya. Itu roasternya Mbak Purnomo bilang masih enak dalam waktu 6 bulan, dan expirednya di situ juga 6 bulan. So macam-macam. Jadi beberapa roastery ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang 1,5 tahun juga. Tapi yang jelas expired itu sebenarnya yang saya tahu ya gitu. Kalau kita mau masukkan suatu produk ke suatu supermarket atau suatu pasar, itu harus ada expirednya karena memang itu syarat gitu. Tapi apakah pasti kalau misalnya kopi itu dalam arti rusak gitu ya? Enggak juga gitu. Saya masih punya kopi yang umurnya 1,5 tahun, 2 tahun tuh di lemari saya gitu ya. Kadang masih suka saya bikin cold brew gitu ya. Jadi menurut saya selama kita nyimpennya bener, nggak berjamur dan lain-lain mungkin ya, itu nggak apa-apa sih, masih bisa diminum. Cuman rasanya memang sudah styling, kadang mungkin sudah agak apek, dan juga mungkin aromanya sudah berkurang sekali. Cuman flavornya biasanya masih ada gitu. So menurut saya ya expired itu kembali lagi ke definisinya, kita mau yang seperti apa gitu. Yang jelas kopi itu enaknya adalah seminggu 2 minggu setelah roasting biasanya peak, dan sampai sebulan sampai 3 bulan mungkin masih enak gitu. Itu yang bisa saya bilang. Oke, selanjutnya Ndro TB menyambung pertanyaan tentang expired sebelumnya. Bagaimana cara mengetahui masa expired kopi? Misalnya saya mau jualan cold brew atau cold drip. Kalau buat cold brew atau cold drip, saya rasa sih kalau kopinya hitam gitu ya, biasanya antara 3 hari sampai seminggu lah gitu ya. Itu tergantung juga, kalian mesti cobain sendiri gitu. Karena ada beberapa kopi yang, baru 3 hari aja udah apek ya, ditaruh di kulkas juga nggak enak gitu. Dan kalian juga mesti ingat ini dicampur susu atau enggak gitu. Kalau pasteurized milk gitu ya, kalau di kulkas mungkin bisa sampai semingguan gitu ya, kalau misalnya sudah dibuka gitu ya. Tapi kalau misalnya
buka tutup kulkasnya suhunya nggak stabil itu cepet banget rusaknya, 2-3 hari juga mungkin udah rusak gitu. So kalian mesti cobain sendiri kalau memang kalian bikin gitu ya, apalagi buat dijual gitu. Jadi itu trial and error sih gitu. Kalau saya sendiri biasanya sih sekitar 3 hari sampai seminggu lah kurang lebih gitu. Mungkin masih bisa kalau kopi hitam cold brew gitu ya gitu. Oh ya, kenapa ada kopi yang di blend campur? Dan bagaimana secara umum kita tahu cocok atau tidak kopi yang kita blend? Nah, itu tadi yang saya bilang ya, mengenai blending kopi Arabica dan Robusta, itu tadi saya udah jelaskan, dan tetap jawabannya adalah itu harus dicoba sendiri gitu. Karena kalau nggak, kita nggak tahu nih selera lidah kita seperti apa gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Natasha Jaconia. Dok, seberapa besar pengaruhnya mata seramik bur versus pisau stainless di blender, di aroma dan rasa kopi setelah digiling? Makasih sebelumnya, Dok. Oke, jadi burr grinder dan blade grinder ya. Jadi kalau blade grinder itu karena dia motornya bergeraknya cepat dan juga biji itu bukan digerus ya, tapi di chopping lah kalau kita bilang. Nah, itu membuat panas yang membuat aromanya itu mungkin akan berkurang karena panas itu gitu. Jadi pengalaman saya sendiri, dulu saya pernah juga coba pakai blade grinder sebelum punya burr grinder tentunya, dan memang beda banget sih gitu. Menurut saya sih berkurangnya sekitar 30% gitu ya, aromanya dan rasanya gitu. Tapi ya kembali lagi, masih lebih baik kopi yang digiling sendiri walaupun pakai blade grinder daripada kopi yang sudah dibubukin seminggu yang lalu gitu. Jadi relatif lah, tapi tetap idealnya adalah kita pakai burr grinder dan gilinglah kopi itu sesaat sebelum kita mau seduh. Itu yang bisa saya jawab. Albab 089, Dok, apa sih perbedaan mendasar dari rasa kopi yang diproses natural, wash, semi-wash, honey wine, dan proses-proses lain? Jika saya ingin kopi yang memiliki notes manis buah dan low acidity, saya harus memilih dari proses atau level roastingnya apa? Tanda tanya gitu ya. Oke, mengenai proses ini saya sudah jelaskan di video saya yang Aceh Gaya Wine. Bro Albab boleh lihat di sana, saya udah jelasin tuh tiap prosesnya, supaya nggak kelamaan ya. Tapi kalau bro pengen yang manis buah dan juga low acidity, nah ini mungkin lebih cocok ke arah yang full wash biasanya. Kopi-kopi full wash biasanya rasanya manis dan clean gitu ya. Rasa buahnya biasanya tetap ada, tapi nggak se-strong seperti natural atau honey. Jadi full wash jawabannya gitu. Lanjutannya, Monica Rufina siapa, Dok? Oke, ini adalah nama channel YouTube saya ya, kalau kalian lihat di address webnya gitu, Monica Rufina. So, ya. Jadi itu nama aja sih, itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Itu hanya sebuah nama gitu. Tapi kebetulan karena memang saya sudah bikin web addressnya udah lama dari dulu gitu, jadi ya sampai sekarang masih yang dipakai itu gitu. Hanya sebuah nama. Oke, lanjut lagi ya. Rizky Al-Kudzi, kira-kira modal minimal buka kedai kopi berapa, Dok? Manual brew. Nah, ini beda-beda nih. Jadi mau bikin kedai yang seperti apa? Kadang kedai manual brew yang cuman gerobakan gitu ya, pakai V60 doang, itu juga bisa kok. Mungkin ya modalnya V60, kemudian pouring kettle, paper filter, kopi gitu ya. Ya ibaratnya ratusan ribu aja bisa gitu. Tapi kalau misalnya mau sama tempatnya segala macam itu ya bisa jutaan juga gitu. Jadi kalau ini agak sulit dideskripsikan. Yang jelas adalah kita mau buat kafe yang seperti apa dan pasarnya seperti apa gitu. Saya juga bukan pemilik kafe, saya hanya homebrewer, jadi yang bisa saya jawab sih mungkin seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya minimal mungkin ratusan ribu sudah bisa membuat kedai gitu ya. Seperti kedai keliling itu bisa ratusan ribu harusnya gitu. Next. Dok, saya minum espresso yang baru jadi dan gak tahu kalau itu panas tenggorokan, sekarang jadi sakit, buat nelen, saran obatnya apa? Oke, jadi dia baru minum espresso terus tenggorokannya sakit. Ya ibaratnya kalau tenggorokan itu musuhnya cuma dua gitu, terlalu panas, terlalu dingin, dan juga sensasi rasa pedas. Jadi kalau itu udah kena gitu ya, itu biasanya kita ada namanya radang tenggorokan, faringitis akut gitu ya. Dan kalau udah kayak gitu ya hindari yang tadi, manis, pedas, es, dingin, dan terlalu panas juga nggak boleh gitu. Jadi radang itu biasanya ya karena macam-macam bisa, tapi paling sering karena virus sih itu ya. Jadi kalau masalah obat saya nggak bisa jelaskan di sini karena ibaratnya
saya nggak periksa orangnya dan saya nggak tahu latar belakangnya seperti apa juga. Jadi daripada nanti dibilang malpraktek, jadi lebih baik saya tidak jelaskan di sini. Tapi kalau kalian konsultasi ke saya secara pribadi, saya pasti bisa kasih obat ya tentunya. Selanjutnya dari Bro Ziltan. Dok, kalau lagi batuk boleh minum kopi nggak ya? Jadi kalau lagi batuk boleh minum kopi atau enggak, itu sebenarnya boleh-boleh aja sih. Maksudnya kopi nggak bikin kita jadi tambah radang dan segala macam gitu ya. Tapi batuknya itu karena apa? Misalnya kalau karena radang tenggorokan ya, kalau bisa kopi jangan terlalu panas. Karena musuhnya tenggorokan saya udah bilang tadi ya, terlalu panas, terlalu dingin. Kalau itu udah kena, ya panasnya misalnya, kopi yang panas banget, itu bikin tambah radang juga. Itu yang bisa saya bilang Bro Ziltan. Oke, lanjut dulu ya. Adit 0614. Semisal model memadai, Bro Leo pengen buka kafe, kedai kopi, roastery sendiri nggak? Tentu saja ada mimpi ke arah sana juga gitu. Tapi ya saya harus belajar dulu ya kalau mengenai roastery segala macam bikin kedai. Karena ya tentu saja semua itu harus dimulai dari passion pertama. Kedua tentu saja harus ada keilmuannya juga gitu. Karena kalau nggak ya dengan yang sudah bertahun-tahun di bisnis itu gitu pasti akan sulit gitu ya kita mulai gitu. Jadi tetap kita diawali oleh passion tapi harus belajar juga gitu. Selanjutnya Madon 58, bikin resep kopi susu gula aren tapi pakai cold brew. Oke, saya udah bikin tuh kopi susu kekinian, tapi ini pakai cold brew. Oke, nanti kalau misalnya bisa, saya buat juga. Tapi cold brew juga saya udah bikin sih resepnya, bukan resepnya, tutorial ya. So, kalian bisa lihat juga kalau kalian masih penasaran mengenai itu, ya tinggal digabungin aja sendiri, ya kan? Tapi nanti kalau bisa memang saya akan buat juga untuk Bro Madon, ya. Josia Sunu, cara agar bisa menilai kopi ada rasa, terutama rasa buah-buahnya gimana ya dok? Nah ini memang harus banyak nyobain kopi lah intinya. Dengan kita banyak nyobain itu biasanya kita makin peka gitu lidah kita. Oh ini kopi rasanya begini. Dan ya itu dia, misalnya orang bilang nih notes-nya ini, ya kita mesti cobain, oh notes ini kira-kira seperti ini. Jadi kan memang ada di beberapa biji kopi yang sudah ditulis notes-nya. Dan dengan itu juga kita mungkin bisa jadi patokan gitu loh. Jadi kira-kira rasa pisang tuh seperti ini misalnya, atau rasa belimbing tuh seperti ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Karena memang bisa dibilang memang bukan rasa aslinya ya, tapi aroma yang membuat kita ingat dengan buah itu. Sebenarnya itu sih kalau dibilang notes coffee ya. Sama kayak wine dan lain-lain. Saya juga bukan profesional di bidang itu, jadi saya juga hanya home brewer yang sering mencoba aja. Jadi itu yang bisa saya bilang. Oke. Rizky Rakbini, belum pernah lihat review Rockpresso. Oh ya, saya memang belum punya Rockpresso, tapi nanti kalau misalnya ada, nanti akan saya buat juga. Tebington, dok mau nanya, kan biasa kalau mau cek notes biji kopi itu pakai manual brew, fisikalita dan sebagainya. Nah, emangnya kalau udah jadi espresso notes, kopi itu kurang berasa ya? Makasih. Jadi kalau udah dibuat espresso itu, ibaratnya espresso kan rasio pendek ya, biasanya 1:2 gitu ya. Dan itu pakai tekanan. Jadi rasanya tuh yang keluar itu spektrum rasanya kurang panjang gitu. Makanya biasanya untuk mencari notes kita nggak dari sana tapi dari cupping dan juga mungkin ya dari coba bermain dengan rasio itulah ya. Itu yang bisa saya bilang. Jadi kalau di espresso yang keluar biasanya asam, strong, coklat, pahit. Nah seperti itu karena dia rasionya terlalu pendek gitu. Jadi spektrum rasanya juga pendek gitu. Oke, Muhammad Ridho, dok, gimana tips atau saran untuk membuka kedai kopi dengan low budget dan sebutin alat-alat apa saja yang sangat diperlukan? Mohon jawabannya. Nah, ini udah dijawab juga nih sama Bro Erlan nih. Sudah coba ikut klinik kopi, banyak tips buat buka kedai kopi tuh. Nah, bisa dibilang klinik kopi memang pelopor yang luar biasa gitu ya Mas Pepeng. Jadi kalian kalau pengen tahu tentang kedai kopi, bahkan Mas Pepeng aja cuma pakai manual brew, bisa sebesar itu kafenya. So, kalian bisa follow klinik kopi gitu ya. Itu lebih itu jawabannya yang mungkin lebih tepat gitu daripada saya jelasin karena saya juga bukan pemilik kedai atau kafe gitu. Eti Setio, kalau punya kedai kafe warung kopi mau dikasih nama apa? Wah, namanya apa ya? Mungkin sesuai dengan Instagram ini aja ya, Coffee by Leovoy. Oke, lanjut ya. Syarif Epsa, dok mau tanya, manual brew yang terbaik dalam menyeduh kopi menurut versi Pak Dokter apa ya? Kalau saya, Hario V60, pokoknya V60 lah, karena kita bisa benar-benar dapat clarity dari kopinya, dan kita bisa benar-benar ngulik, itulah yang saya bilang. Jadi, Hario V60, kalau belakangan ini saya sering main dengan Café V60, dan menurut saya, ya, sama bagusnya lah, dua itu ya.
Oke, dengan Yudika Putra. Dok, kalau teknis V60 yang dokter buat bisa diaplikasikan ke Aeropress nggak ya? Wow, ini saya bahkan nggak kepikiran ya. Aeropress, V60, beda kan sebenarnya ya. Aeropress kan ditekan gitu. Kecuali kita pengen Aeropress pour over. Jadi, kita pakai filternya, kemudian kita pour over di atas ya. Mungkin bisa. Coba, kalau misalnya Bro Yudika Putra, pengen bisa dicoba, dan menurut saya, make sense sih, masuk akal kalau Aeropress pour over ya. Tapi kalau Aeropress yang ditekan udah pasti beda cara brewingnya ya. Itu aja yang bisa saya bilang. JS Gen, jadi dokter di RS mana dok? Nah, tadi saya udah bilang bahwa saya adalah seorang dokter medical check-up. Sebagai dokter pemeriksa fisik, saya kerja di sebuah klinik medical check-up. Itulah tugas saya sebagai dokter medical check-up. Itu. Vince Springfield, ceritain secara singkat aja Om, gimana Om bisa jatuh cinta sama kopi. Oke, jadi saya udah banyak cerita mengenai gimana saya jatuh ke kopi. Awalnya adalah karena saya pengen nonton Smackdown dulu zaman SD, gitu. Jadi minum kopi, terus sampai 2009-2010 mulai ada third wave coffee, itu saya mulai mencintai kopi di sana. Itu aja sih intinya. Jadi awalnya gara-gara Smackdown. Rock Presso atau Flare? Saya Rock Presso kayaknya, karena lebih simpel aja gitu ya. Single origin favorit saat ini apa ya? Banyak sih, tapi kalau suruh pilih satu mungkin yang terakhir saya cobain aja ya, Palu Pink Banana. Cara memakai Rock Presso dok? Wah, saya belum pernah pakai Rock Presso nih sejujurnya, jadi saya belum bisa jawab. Selanjutnya, sampai berapa lama kopi masih layak diminum? Tadi udah dibilang ya, tadi 6 bulan, setahun ya, kalau misalnya biji kopi roasted beans ya. Tapi biasanya sih 6 bulan aja lah. Kita ikutin saran Mbah Purnomo dari Nggone Mbahmu. Apa yang terjadi jika proses pada penyeduhan V60 tidak diagitasi? Oke, agitasi itu kan pengadukan. Itu, jadi, gimana ya, dalam ekstraksi itu ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Agitasi itu termasuk yang menguatkan. Nah, suhu juga, suhu tinggi, suhu rendah. Suhu tinggi itu menguatkan, suhu rendah itu melemahkan. Jadi, itu semua harus balance gitu ya, antara suhu, antara agitasi, dan lain-lain. Jadi, kalau kita pakai suhunya tinggi, mungkin agitasinya nggak perlu terlalu banyak. Tapi kalau kita pakai suhu rendah, mungkin kita butuh agitasi supaya ekstraksi lebih baik. Jadi, itu yang bisa saya bilang. Jadi, tentu saja agitasi mempengaruhi ekstraksi yang lebih ke arah menguatkan. Itu yang bisa saya bilang. Oke. Selanjutnya, minta saran kopi yang nggak begitu pahit apa ya dok? Please jawab. Ada hashtagnya. Jadi yang nggak begitu pahit, coba kopi-kopi natural proses, kayak mungkin Gayo natural proses. Saya udah bikin review juga tuh Gayo natural proses. Kemudian Palu Pink Banana bisa dicoba. Itu aja. Karena itu biasanya lebih ke arah fruity daripada pahit ya. Kalau yang pahit biasanya tetap ya mungkin Robusta gitu. Oke, selanjutnya. Bagaimana kalau keliling Indonesia ke kebun kopi terbaik yang ada? Ada rencana kah, dok? Wah, pengen banget nih. Kalau misalnya ada kesempatan, saya pengen. Tentu saja. Kopi yang bikin penasaran. Waduh, kopi yang belum saya coba. Pasti bikin penasaran, kan? Felix Gunawan. Dok, apa yang membuat Anda suka pada sajian segelas seduhan kopi? Apa betul dalam sebuah sajian kopi bisa dirasakan sampai wanginya buah tertentu, rasa spesifik tertentu? Saya selama ini seduh kopi dengan metode yang saya contoh dari YouTube, termasuk channel dokter, tapi belum bisa merasakan. Iya, tentu saja banyak hal yang saya suka dari kopi, karena kopi itu selain rasanya nikmat ya, itu juga membuat kita alert gitu ya, dan juga relax gitu. Kalau teh cuma bisa bikin relax, tapi kalau kopi bisa bikin relax dan juga alert gitu. Dan rasanya nikmat lagi, kurang apa coba? Jadi kopi menurut saya itu yang membuat secangkir kopi nikmat untuk saya gitu. Untuk rasa-rasa tadi saya udah jelasin ya. Menurut Pak Dokter, kalau pakai kopi 20 gram dan air 225 mili, bagaimana hasilnya? Nah, ini kan berarti rasionya kurang dari 1:15 ya, jadi rasio pendek nih. Kalau main rasio pendek, biasanya spektrum saya juga nggak akan begitu panjang gitu. Spektrum saya juga akan pendek dan biasanya lebih strong. Itu aja, strongnya tergantung kopinya. Kalau kopinya asem, ya tentu saja akan lebih asem. Selain grinder, alat apa yang paling penting untuk dimiliki oleh homebrewer? Apakah timbangan, atau termometer, atau alat-alat pour over seperti V60 dan sebagainya? Oke, jadi kalau mengenai alat, ya, sebenarnya yang paling penting saya udah buat juga di alat kopi apa yang harus kita miliki. Itu di alat kopi rumahan ada apa aja. Kalian bisa lihat videonya di sana, itu akan lebih jelas di sana. Jadi, tonton dulu videonya ya, supaya nggak kepanjangan nih, ya. Oke, lanjutin lagi. Nanti linknya akan saya taruh di bawah deh, pokoknya, mengenai video-video yang saya refer. Halo, selamat sore. Boleh saya menanyakan alat atau tempat apa yang baik untuk menyimpan biji kopi? Sebenarnya sih kalau kita udah punya coffee bag yang ada one way valve-nya itu udah cukup sih sebenarnya. Cuman kalau kita pengen, ya sebenarnya musuhnya kopi apa gitu. Kita tahu kan udara ya, udara, kemudian panas, dan juga kalau cahaya itu di buku Philo Coffee itu dibilang
enggak gitu. Jadi paling gampang pakai coffee bag yang one way valve aja. Kalau enggak ya kita punya kontainer yang kedap namun ada one way valve-nya gitu. Saya punya topless lock and lock gitu ya, ada one way valve-nya. Itu biasa saya pakai itu. Itu juga bahannya kaca sih gitu, dan ya berarti nggak masalah kan, asal kita taruh tempatnya di suhu yang baik aja gitu. Bagaimana cara mengasah kemampuan sensory skill? Wah, ini saya juga belajar otodidak sih gitu. Maksudnya saya cuma nyoba-nyobain kopi aja, dan yang saya rasain adalah yang saya katakan gitu. Jadi rasa itu nggak pernah bohong, so cobain aja semua kopinya, dan dengan begitu kalian juga akan lebih sensitif mengenai rasa kopi. Abdul Harits, Dok, review dong kopi-kopi yang terkenal di Indonesia dan yang cocok buat masing-masing metodenya dari tiap kopi-kopi itu. Jadi saya udah bikin segmen Nyopi, di sana saya biasanya banyak kopi Indonesia juga yang saya review, kalian bisa lihat di sana. Oke. Sutoko Edi, apa ada beda cara menyeduh menggunakan V60 paper dengan V60 stainless steel dari rasa dan aroma hasil seduhannya? Salam kopi Robusta Lampung. Tentu saja beda. Jadi kalau misalnya filter yang kertas itu pasti akan lebih menyaring minyak kopinya ya daripada yang besi gitu. Dan tentu saja lebih clean ya, dan juga ya itu lebih tea-like lah. Kalau yang suka body ya dia bisa pakai metal filter gitu. Itu jadi kembali lagi ke selera, tapi bedanya kurang lebih seperti itu. Oke, dari Agung Rahmadi. Dok, pengalaman saya sehabis ngopi suka ngerasa lapar, itu kenapa ya? Nah, ini Bro Agung harus lihat video saya yang 7 fakta kesehatan tentang kopi. Saya udah jelasin di sana mengenai efek-efek kafein. So, buat Bro Agung, boleh nonton video saya yang 7 fakta kesehatan tentang kopi. Oke, lanjut dulu ya. Bima Putra Alkem. Mau nambah pertanyaan, Dok. Gimana caranya atau adakah life hack supaya mocha pot bisa menghasilkan krema yang banyak dan bagus? Lalu bagaimana menurut dokter tentang alat kopi KW di mana sekarang sangat banyak di marketplace? Mohon pencerahan untuk saya yang pemula. Terima kasih. So, mocha pot itu nggak didesain untuk membuat krema gitu ya. Kalau kita pengen yang ada fake krema, itu pakai Brika gitu. Tapi kalau kita takarannya bener, dalam arti kan mocha pot itu ada takarannya ya. Kita sesuai, dan juga kan dibikin dome shape ya, tapi nggak boleh ditemping. Kalau itu dome shape-nya cukup banyak dan cukup kuat, dan tidak, yang penting nggak sampai bikin mampet, itu biasanya secara normal juga pasti akan keluar sedikit kayak coklat-coklat semacam krema gitu. Tapi itu sebenarnya bukan krema sih gitu, karena memang desainnya tidak untuk membuat krema gitu. Terus kalau KW gimana? Kalau KW yang jelas quality controlnya nggak ada, karena kan kita nggak tahu nih ini produknya dari mana, ini barangnya food grade atau enggak gitu. Jadi kalau kita nggak tahu itu, kita nggak bisa percaya, dan ya kembali lagi ke build quality ya, bisa tahan berapa lama kita kan nggak tahu. Itu aja. Jadi menurut saya investlah untuk sesuatu yang pasti dengan brand yang terpercaya gitu. Itu aja, karena kan kita kan ngopi kan nggak cuma sehari 2 hari, tapi mungkin panjang itu perjalanan dunia hitam kita ini. Itu aja. Jadi mending kita tabung dulu duitnya untuk beli barang yang mungkin paling nggak ada brandnya lah, jadi kita bisa percaya gitu. Rin NNN. Dok, kenapa beans yang sisa udah 3 bulan rasanya beda pas pertama kali seduh ya? Oke, jelas ya, kalau udah lama udah pasti ada proses tadi, styling proses, dan juga udah mulai mengabar, jadi aromanya udah berkurang dan segala macam, udah saya jelaskan tadi ya. Oke, selanjutnya. RFP Ngevlog 31. Kopi saset yang paling dokter suka apa? Yang simpel aja, kopi kapal api spesial. Menurut saya itu kopi saset yang sudah Indonesia banget lah, ya. Oke, lanjut. Om bersedia nggak buat review beans yang saya dan teman saya Rose? Saya bersedia kirimin. Wah, terima kasih banget buat apresiasinya. Tapi untuk review yang saya buat di YouTube channel saya, di bawahnya saya selalu tuliskan email untuk business inquiries dan endorsement. Itu kalian bisa kirimkan ke email saya. Nanti saya akan kasih tahu persyaratannya dan juga penjelasannya di sana. Jadi kirimin email aja ke saya. Nanti saya akan balas email bro siapa nih tadi? Kuzi Pratama. Oke, bro? Sip. Lanjut lagi ya. Dewi Sudwisus. Dok, apa sih perbedaannya dalam jumlah tuangan air menggunakan metode V60? Oke, ambil aja teorinya 46 Tetsukasuya. Jadi kalau misalnya tuangan-tuangan awal itu biasanya kalau di Tetsukasuya ya, tuangan pertama itu untuk rasa asam, tuangan kedua untuk manis, dan 3, 4, dan selanjutnya itu untuk strength-nya. Jadi ibaratnya kalau kita pengen kopinya lebih
manis, berarti tuangan kedua lebih banyak daripada tuangan pertama. Kalau pengen lebih asam, tuangan pertama lebih banyak daripada tuangan kedua. Untuk lebih jelasnya, boleh nonton metode 46 Tetsukai Sasuya yang saya buat dengan haluping banana. Ya, nanti bisa cek videonya di YouTube channel saya. Oke, lanjut lagi. Dok, untuk brewing dengan V60 ukuran grinding pakai Latina Zumba berapa klik ya dok yang rekomend? Nah, ini untuk kliknya saya udah agak lupa karena saya udah jarang pakai di rumah. Saya biasa pakai Latina 600N ya. Jadi saya tapi udah bikin juga video mengenai Latina Zumba. Bro Yaku Prit Snow Utomo boleh lihat video saya tersebut ya mengenai Latina Zumba. Nanti linknya juga akan saya taruh di bawah. Oke, nanti di sana ada kok. Clement Wahyu 79, bagaimana caranya membangkitkan passion terhadap dunia kopi saat kita jenuh? Nah, ini sama sih di segala hal. Jadi nggak cuma kopi doang ya, pasti ada jenuhnya gitu ya. Pada saat kita jenuh, cobalah bereksperimen dan memberikan warna kepada kopi yang kita seduh itu ya. Dalam arti ya kalau misalnya kita biasa pakai V60, cobalah kita pakai Kalita flat bottom gitu yang udah jarang dipakai, atau Kalita wave. Dengan begitu kita nggak akan bosen gitu. Sama juga kopinya, biasanya Arabica terus, sekali-sekali coba Robusta, nanti kalian pasti nggak akan bosen. Nah kalau udah bosen ya ganti lagi, balik lagi, biasanya muter aja sih. Jadi tinggal kita puter aja gitu. Oke, lanjut lagi ya. Dari Kuloreza, dok, contohin grind size coarse, medium, medium fine, dan fine dong dok. Terima kasih. Oke, ini harusnya dibikin video ya. Nanti mungkin kalau saya sempat saya buat. Oke, lanjut lagi dengan Truth Esther. Dok, kira-kira ada nggak patokan jam yang benar ataupun pantangan untuk minum kopi? Jadi untuk kopi sendiri, saya sudah membuat 7 fakta kesehatan tentang kopi. Nanti linknya bisa dilihat di sana. Pantangan dan segala macam. Sebenarnya sih untuk jam-jam itu beda-beda sih. Tiap orang kan punya namanya apa ya, jam biologisnya beda-beda lah gitu. Jadi ada yang tidurnya malam, ada yang tidurnya nggak malam. Misalnya kayak saya dulu waktu di rumah sakit, saya ada jaga malam nih. Jadi kan kebalik kan jam tidurnya. Nah itu dia, kafein di sana berguna untuk itu tadi sedikit mengubah jam biologis kita ya. Tapi kalau pantangan-pantangan sih nggak ada sih, tiap orang beda-beda, itu aja. Nambah pertanyaan dok, flavor favorit dan unik yang pernah dokter rasa? Yang paling unik apa ya? Ya haluping banana itu saya sampai ngulik berhari-hari, akhirnya dapat rasa banananya itu. Kalian bisa lihat videonya kalau kalian belum lihat. Itu aja sih paling yang saya bilang unik ya. Tapi yang jelas menurut saya semua kopi unik, tinggal itu kita nikmati pada occasion apa gitu. Oke, Bro Alvan, pilih mana dok? Ditinggal pacar apa nggak bisa minum kopi? Dua-duanya sih sama-sama susah ya gitu. Yang jelas saya sih kalau kopi wajib sih dalam sehari, biasa saya habis 2-3 cangkir. Karena kalau hari ini minum kopi, udah berminggu-minggu misalnya minum kopi, besoknya nggak minum, biasanya ada withdrawal syndrome dari kafein, yaitu kalau saya sih withdrawalnya sakit kepala gitu, pusing gitu ya. Jadi saya tetap harus minum kopi. Jadi pilihlah pacar yang minum kopi juga kalau bisa, supaya ya itu sama-sama cocok lah ibaratnya ya. Atau mungkin ya paling nggak yang bisa menghargai hobi kita juga, atau yang paling ibaratnya yang carilah yang cocok lah kalau misalnya pasangan hidup ya. Saya nggak bisa bilang banyak juga karena saya sendiri juga masih single. Oke, lanjut dulu ya. Stephen Arsenal, malam dok, salam kenal dari saya Stephen. Senang sekali ikuti review cara meracik kopi, bikin kopi dan review mesin kopi juga. Kalau boleh saya mau minta saran beli mesin kopi apa yang paling baik untuk espresso dan latte dengan steam susu yang stabil. Rencana buka warkop, maaf mengganggu sebelumnya. Dan terima kasih. Salam dari Dili, Timor Leste. God bless you, dok. Oke, jadi mengenai mesin kopi, mesin espresso, saya udah bikin review juga mengenai mesin KF 6002. Itu mungkin bisa jadi referensi buat Bro Stephen Arsenal. Cek aja videonya ya. Selanjutnya dari Rasa dan Sketsa. Di video terbaru yang KF 6002, itu kan ada knockbox dari bucket KFC, betul. Itu pakai apa dok yang di tengahnya buat knockboxnya? Terima kasih. Oke, saya memang pakai bucket KFC itu, tapi tengahnya saya nggak kasih apa-apa. Cuman di bucket KFC itu, di rimnya itu, saya tempelin lakban warna hitam, jadi saya knocknya di sana. Jadi di rimnya saya knock gitu. Ya memang nggak ideal sih gitu, karena kadang bisa aja kan bubuknya jatuh keluar. Tapi untuk saat ini yang saya pakai itu gitu. Dan kalau pengen tanya di tengahnya ada apa, nggak ada apa-apa di sana. Oke, mentok ya ini ya. Mentok nih. Oke, saya stop ya. 3, 2, 1.
So that's it. Semua pertanyaan dari 72 komen yang di sana udah saya bacain, walaupun memang ada komen-komen yang sudah menjawab pertanyaan bro and sis lainnya juga sih gitu. Yang jelas saya udah nggak tahu nih berapa menit, udah lama banget yang jelas ya, panjang banget, mungkin tahu 40 menit atau mungkin 1 jam, saya juga nggak ngitungin, tapi yang jelas saya udah ganti card sekali tadi yang 16 GB udah full, ini saya masukin yang 32 GB. Jadi ya mudah-mudahan yang saya jawab ini berguna buat bro and sis semuanya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada yang saya jawabnya agak cepat dan mungkin kurang bisa ditangkap gitu ya. Tapi yang jelas saya udah kasih juga link-link referensi video yang biasa kalian tonton supaya kalian bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari pertanyaan kalian tersebut gitu. So ya sudah, biar videonya nggak kepanjangan, saya sudahi di sini dulu ya. Dan ini merupakan perpisahan sementara kita dulu sampai bulan depan, karena ya saya sedih juga sih meninggalkan YouTube channel ini gitu, karena saya seneng juga ngebacain komen-komen dari kalian, apa respons dari kalian dan segala macam gitu. Jadi nanti sebulan ke depan saya nggak bisa update di YouTube channel ini, tapi kalau kalian pengen ikutin saya, follow saya di Instagram saya @leovoi dan @coffeebyleovoi. Mungkin saya akan bikin stories di sana. Dan kalau video, ya saya sih nggak bawa kamera ke sana karena memang agak sulit ya. Nah, di sana pakai handphone mungkin kalau misalnya saya bisa upload, nanti akan saya upload. Tapi kalau misalnya nggak, ya udah dari Instagram Stories aja ya gitu. Jadi follow Instagram saya @leovoi dan @coffeebyleovoi. Sampai ketemu lagi bulan depan. Itu aja yang bisa saya bilang. Saya Leo. Salam kopi and see you.